Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Nasional Malaysia menyepakati integrasi perbankan di ASEAN. Inti kesepakatan itu adalah untuk mengurangi kesenjangan akses pasar bagi perbankan di kedua negara. Dengan adanya kesepakatan ini, peluang bank asal Indonesia membuka cabang di Malaysia bisa semakin mudah. Pasalnya, bank-bank di Indonesia yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan akan mendapatkan berbagai keuntungan. Mengenai kualifikasi perbankan atau Qualified Asian Bank akan dibicarakan oleh kedua negara dalam bilateral agreement. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo, mengatakan asas resiprokal menjadi salah satu prinsip utama integrasi perbankan ASEAN. Saat ini perbankan Malaysia di Indonesia ada 3, yaitu CIMB Niaga, BII Maybank, dan Maybank Syariah. Ketiga bank tersebut memiliki kurang lebih 390 kantor di Indonesia dan 4.800 ATM. Sementara hanya ada satu bank nasional Indonesia yang beroperasi di Malaysia, yakni Bank Muamalat. Hari ini Indonesia dan Malaysia mensepakati prinsip-prinsip ASEAN Banking Integration Framework dan ke-10 negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia sepakat dengan guidelines itu. Dan tujuan kita adalah agar integration financial sector di ASEAN dapat cepat terjadi, lebih cepat dari apa yang dijadwalkan apabila kita melakukan proses yang biasa mengikuti WTO. Perbankan nasional didorong meningkatkan daya saing demi menyongsong integrasi perbankan ASEAN. Lantas sejauh mana kemampuan perbankan nasional dalam menghadapi integrasi tersebut dan tantangan apa saja yang dihadapi perbankan nasional saat ini jelang integrasi tersebut? Langsung saja kita membahasnya bersama Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia, Rian Kiryanto. Selamat malam, Pak Rian. Selamat malam. Pak Rian, ini dalam rangka ABIF ini perbankan kita diwajibkan memenuhi QAB, yaitu Qualified Asian Bank. Lalu apa tanggapan Anda tentang QAB ini? Pertama, tanggapan saya adalah dengan QAB yang baru saja di signing antara Gubernur BI, Ketua OJK, dan Gubernur Bank Negara Malaysia, bukan Bank Nasional Malaysia. Itu adalah ini sebuah langkah maju. Karena selama ini proses QIB ini dalam konteks ABIF tadi, ASEAN Banking Integration Framework, itu seolah jalan di tempat. Nah, ini sebuah langkah yang maju karena akan tercapai kesepahaman untuk menuju kualifikasi bank-bank bertaraf ASEAN. Ya, diawali dengan perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, nanti step kedua adalah Indonesia dengan Singapura. Jadi maksud Anda dengan adanya QAB ini adalah merupakan salah satu langkah untuk mengembangkan perbankan kita. Persis, gitu ya? Karena kita bicara QAB ini sebetulnya tidak terlepas dari isu mengenai KEA, Komunitas Ekonomi ASEAN, di mana khusus untuk sektor keuangan termasuk perbankan akan diawali atau dimulai tahun 2020. Sementara untuk real sektor akan berlaku mulai awal tahun depan. Nah, tadi Gubernur BI mengatakan, Pak Agus Martowardoyo, bahwa kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Nah, sekarang dengan Malaysia, nanti dengan Singapura, nanti berlanjut dengan Thailand, dengan Filipina, Vietnam, dan seterusnya. Nah, tentu ini memberikan sebuah opportunity ya, dari sisi pengembangan bisnis perbankan di Indonesia. Nah, ini membawa konsekuensi juga bahwa kesiapan perbankan di Indonesia harus benar-benar siap ketika komunitas ekonomi ASEAN dalam konteks perbankan ini dijalankan. Oke, menurut Anda sendiri apakah perbankan kita sudah siap atau sudah cukup mampu untuk masuk ke kancah ASEAN? Saya bisa katakan siap. Ya, memang kita punya 119 bank hari ini. Mungkin dan itu dikategorikan menjadi empat kasta. Ya, 4 kasta, ada bank buku 1, bank buku 2, bank buku 3, dan bank buku 4. Hari ini, saat ini, mungkin kelompok bank buku 4, artinya yang punya modal inti, itu di minimal 30 triliun, itu sudah siap. Karena apa?
punya dukungan resources yang luar biasa. Capitalnya saya kira nggak kalah dengan 10 bank di level ASEAN. Kedua, people-nya atau sumber daya manusianya, termasuk manajemennya. Yang ketiga, IT-nya. Kita juga siap. Nah, yang keempat adalah apa? Experience atau pengalaman di dalam mengembangkan bisnis perbankan. Nah, 4 item atau 4 aspek ini yang saya kira untuk kelompok bank buku 4 tadi sudah siap kalaupun komunitas ekonomi ASEAN untuk sektor keuangan akan dijalankan cepat atau lambat. Oke, jadi ada 119 bank nasional yang sudah sanggup memenuhi QIB. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Hanya kelompok buku 4 saja, yaitu kelompok bank yang punya modal inti minimal 30 triliun. Nah, di situ ada BNI, ada Bank Mandiri, kemudian satu lagi adalah BRI, dan tambah satu lagi bank swasta nasional yaitu Bank Sentral Asia. Nah, 4 bank ini saya kira siap. Nah, kan ini kita bicara kans atau opportunity. Nah, kembali kepada manajemen dari bank-bank tadi, apakah mau memanfaatkan peluang ini atau tidak? Nah, kalau bagi saya, sejauh punya kekuatan dan kemampuan serta kapabilitas untuk masuk ke konteks ASEAN region, kenapa tidak? Gitu. Ini kalau misalnya ada tantangan bagi perbankan kita, nantinya akan ketemu perbankan lain, misalnya dari segi teknologi atau pengetahuan lebih canggih ini, bagaimana? Saya kira itu no issue. Ya, kan kenapa saya bilang itu bukan suatu masalah yang serius? Sesungguhnya yang tahu persis pasar domestik kita, ini kalau kita bicara dalam konteks ASEAN 10 adalah mayoritas populasi itu ada di Indonesia. 45% dari total populasi ASEAN 10 yang 640 juta jiwa itu ada di Indonesia. Nah, kita mengenal dengan baik potensi-potensi di dalam negeri. Nah, itu dijaga dulu. Nah, begitu ada kans kita untuk keluar, itu boleh, itu baru second choice, pilihan kedua. Tapi kan Bank Indonesia OJK sudah sepakat. Silahkan bagi bank-bank yang merasa punya kekuatan, kemampuan atau kapabilitas untuk masuk ke pasar ASEAN, dipersilahkan. Nah, tentu otoritas atau regulator akan membackup. Gitu. Kira-kira akan ada kendala tidak perbankan kita beradaptasi? Kalau kendala mungkin ini masalah ini, bagaimana mempenetrasi ke pasar negara lain. Karena kita bicara apa? Bagaimana profil customer di negara lain, ya. Bagaimana behavior atau perilaku customer negara lain. Customer di Indonesia tentu beda dengan customer di Singapura. Kenapa? Tingkat literasi keuangan di masyarakat Singapura jauh lebih advance dibanding tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia atau masyarakat Filipina atau masyarakat Malaysia. Tapi kembali, sebagai sebuah business opportunity, ini bisa dicoba, bisa di-exercise oleh bank-bank terutama yang punya modal yang kuat tadi. Baik, Pak Rian, kita harus break dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Batu urin, sakit pinggang, sulit buang air kecil, kapusol, dengan racikan tradisional, bahan alami, tanpa efek samping, dan dikemas secara praktis. Dapatkan di apotek dan toko obat terdekat. Batu urin, sakit pinggang, sulit buang air kecil, kapusol, dengan racikan tradisional, bahan alami, tanpa efek samping, dan dikemas secara praktis. Dapatkan di apotek dan toko obat terdekat. Smith fires up the three. Knocks it down. Both of the shots in the third quarter. That's the one that goes down is J.R. Smith. It's about a 35-footer. If you watch him, he's always flinging shots at half court. And he's got it down pat. Hallelujah. In the corner, Jackson. Cocking the hammer and pulling the trigger. And Reggie with 8 points to go along with 4 rebounds and 3 assists. Let me tell you, it looked like he was going to lay that up, and all of a sudden he saw nothing but daylight, cocked it back, and was able to flush it hard with authority. Watch it just turn on the afterburn. Oh, Jackson, and one!
And with Andrew Bogut out, he's not comfortable in that position now. How about that? Ya, terima kasih Anda masih bersama Money Report dan kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Rian Kirmanto. Ini Pak Rian, untuk mendukung QAB ini, regulasi pemerintah apa saja yang dibutuhkan? Saya kira regulasinya adalah yang bersifat mensupport ya, agar ada kemauan atau kehendak ya dari para owner bank juga manajemennya untuk mau merambah ke pasar ASEAN. Kembali, ini tergantung ketersediaan dan keinginan dari para pemilik bank ini. Walaupun pasar ASEAN itu prospektif dan menjanjikan, tapi kembali kepada kemauan atau keinginan masing-masing bank. Karena apa? Karena sesungguhnya secara objektif pasar ASEAN ini itu adanya di Indonesia. Yang tadi saya bilang, total populasi paling besar di Indonesia. Kemudian pasar yang sedang growing, sedang bertumbuh itu di Indonesia. Kemudian tingkat penetrasi perbankan kita juga jauh lebih rendah dibanding beberapa negara lain, terutama TSM, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Loan to GDP ratio kita sekitar 36%. Kemudian total deposit to GDP ratio kita baru 39%. Artinya apa? Indonesia itu ibarat raksasa tidur. Ya, jadi ini yang menjadi incaran dari bank-bank asing tadi. Untuk baik masuk dari ke Indonesia. Iya, baik dari Malaysia, kemudian dari Singapura dan juga dari Thailand. Mungkin sebentar lagi Bank Vietnam juga ngincar Indonesia. Kenapa? Tingkat penetrasi yang rendah inilah yang membuat mereka itu tertarik. Yang kedua, di saat yang sama pasar Indonesia yang tumbuh ini juga memberikan opportunity yang luar biasa, yaitu tingkat profitabilitas perbankan di Indonesia ini dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lain, kita tuh yang tertinggi. Ukurannya apa? Ukurannya adalah kalau dilihat dari rasio-rasio profitabilitas. Return on asset kita itu rata-rata 3%. Sementara di negara lain mungkin hanya 1%. Kemudian yang kedua, ini yang sering dipakai sebagai tolok ukur, net interest margin. Ya, itu rata-rata di Indonesia masih 5%. Di negara lain 1%, 2%. Nah, ini yang membuat pemilik bank asing itu getol sekali untuk memperbesar pangsa pasarnya di Indonesia. Sedangkan Indonesia belum bisa masuk ke luar negeri begitu, itu barangkali tantangannya ya. Oke, tadi itu regulasi dari pemerintah. Apakah dari BI juga dibutuhkan regulasi? Oh, harus. Justru yang lebih dedicated dan otoritatif untuk melakukan ini adalah OJK bersama dengan BI, yaitu bagaimana kedua otoritas ini sounding untuk mengetuk pintu agar negara-negara lain itu membuka pintu. Sekarang ini kan jendela aja nggak dibuka, ibaratnya, apalagi pintu. Nah, perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia kemarin itu adalah satu pintu yang sudah dibuka. Nah, nanti bisa kita manfaatkan. Langkah kedua adalah mungkin dengan MAS, Monetary Authority of Singapore. Juga sama. Dalam konteks apa? Kembali, isu sentralnya adalah isu kesetaraan. Reciprocity approach. Jadi, kalau bank dari Singapura boleh buka cabang pasang ATM di Indonesia, harusnya sama dong, equal. Bank dari Indonesia juga boleh buka kantor cabang di Singapura dan juga boleh memasang ATM. Dan boleh melakukan transaksi-transaksi perbankan sebagaimana bank dari Singapura beroperasi di Indonesia. Itu esensi daripada kesetaraan atau resiprokalitas tadi. Ini saya akan membahas ABIF sedikit ya. ABIF ini rencananya kan diterapkan asas resiprokal begitu ya. Menurut Anda wujudnya ini akan seperti apa? Wujudnya tadi persamaan perlakuan. Ya, kalau bank dari negara tetangga boleh membuka cabang full branch di Indonesia, katakanlah di Jakarta, juga boleh menanam ATM atau terminal mandiri, maka bank dari Indonesia juga boleh beroperasi yang sama, yang setara di negara tetangga, entah itu di Thailand, entah itu di Singapura atau di Malaysia. Itu namanya setara. Dan juga dengan status yang sama. Jadi kalau status katakanlah DBS atau UOB dari Singapura di Indonesia adalah kantor cabang penuh, ya, full branch, maka kalau ada kantor cabang dari Indonesia yang buka cabang di Malaysia atau di Thailand atau di Singapura, statusnya juga harus sama, yaitu full branch, bukan sekedar representative office, tapi benar-benar full license gitu. Itu baru kita setara. Oke, apakah perbankan kita juga sudah cukup mulai dari SDM dan modalnya menurut Anda?
Kalau isu SDM saya kira kita bisa konteskan lah. Kita masih equal. Memang yang capital isunya sebetulnya. Nah, oleh karena itu ini menjadi PR penting bagi kalau kita bicara kelompok bank Persero ya, karena buku 4 tadi adalah ada 3 bank pemerintah, BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Nah, pemerintah selaku owner harus punya rencana strategis untuk bagaimana mendorong percepatan peningkatan kapital modal. Baik dengan jalur organik, ya, yaitu menahan laba untuk sebagian disisihkan untuk memperkuat permodalan, atau jalur kedua yang nanti harus sering dipakai, yaitu jalur non-organik atau unorganic approach, yaitu boleh mengakuisisi lembaga lain sehingga percepatan peningkatan modalnya itu jauh lebih terakselerasi ketimbang menggunakan jalur organik. Nah, ini harus ada political will yang kuat dari pemerintah selaku pemilik dominan. Dan ini sudah diawalin. Saya dengar misalnya ya, dividen payout ratio untuk bank-bank BUMN mulai tahun ini akan dikurangi. Kalau biasanya katakanlah 50%, mungkin akan dikurangi menjadi 20-30%. Nah, ini bisa disisihkan untuk menambah modal bank-bank di Indonesia itu menjadi lebih kuat, sehingga kalau kita diadu dengan negara-negara tetangga, kita nggak kalah. Karena modal itu ibarat kendaraan bermotor, itu shock breaker, ya, yang bisa mengabsorb setiap ada risiko, setiap ada gejolak yang membayangi atau mengiringi bank itu gitu. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Pak Sama-sama. Rian. Ya, pemirsa, sampai di sini perbincangan kita dengan Pak Rian.